Temannya majikan pamer habis beli robot canggih. Katanya harganya mehong bingit, majikan gak bakal mampu beli. Tapi majikan percaya kalau Emon bisa ngalahin robot itu. Akhirnya mereka bikin tantangan. Pertama, siapa yang paling hoki? Majikan kasih Emon kertas gosokan lotre dan langsung dong si Emon dapet jackpot. Sementara temen majikan pakai teknologi canggih si robot buat nge-scan. Pas digosok malah zong. Lanjut ke tantangan berikutnya. Cari batu giok di taman. Itu kan memang keahlian Emon. Nggak pakai lama, Emon langsung nemuin batu safir merah merona. Dia juga nemu kalung mutiara. Nggak jauh dari situ dia nemuin lagi gelang giok. Dan ternyata ada banyak batu giok tertimbun daun kering. Sedangkan teman majikan pusing 7 keliling dan malah kesel sama robotnya. Pas duel terakhir, Emon keluarin jurus pamungkas dan berhasil menang telak. Si robot auto berasap kena semburan maut si Emon. Menurut kamu lebih hebat robot mahal itu atau Emon? Adiknya majikan jatuhin kuncinya ke selokan. Pas mau telepon damkar buat minta bantuan, HP-nya malah ikutan jatuh. Karena Emon pintar, dia pun minta tolong Emon buat cari cara. Majikan nemu gunting besar, tapi itu nggak berguna. Ada tali di depannya. Dicoba pakai tali deh, tapi nggak muat. Emon nemu tali lain, tapi tetap nggak berhasil cuy. Akhirnya Emon coba cari barang berguna di sekitar. Dapat mainan karet nih. Dan bener aja, setelah dicoba, akhirnya HP adik majikan bisa diambil. Makasih ya Emon, pinter deh. Emon dan majikan datang ke tempat tambang batu giok. Majikan sampai nyewa tas. Awalnya Emon nemu benda-benda aneh, bahkan nemu bola kecil warna-warni. Tapi akhirnya Emon berhasil nemu giok berharga. Gak jauh dari situ, Emon nemu lagi batu giok yang lain. Setelah dirasa cukup, majikan mau pulang. Tapi tiba-tiba Emon naik ke atas batu dan mengendus sebuah batu. Pas majikan buka ternyata ada emasnya. Setelah berburu batu giok, majikan dan Emon pergi ke toko buat jual hasilnya. Wow, ternyata harganya lumayan mahal. Majikan dan Emon dapat duit banyak nih. Setelah dari toko itu, bukannya pulang majikan, malah ajak Emon buat cari batu giok lagi. Kali ini carinya di dalam goa. Dan lagi-lagi, majikan dan Emon berhasil dapat batu giok banyak banget. Wah, kalau dijual bisa dapat berapa duit ya? Semalam ada berita meteor jatuh. Majikan dan Emon bertekad nyari meteor itu. Lumayan, cuan banyak kalau dijual. Belum lama jalan, si Emon menemukan sesuatu di dekat batu. Tapi ini mah batu biasa, nggak ada harganya. Lalu adik majikan manggil. Katanya dia lihat batu mencurigakan. Dan pas di-searching di HP, nggak taunya itu cuma batu gosokan kaki. Tiba-tiba si Emon nemuin sebuah kotak. Tapi pas dibuka, ternyata isinya jam tangan mainan. Ayo Mon, cari lagi yang bener. Kali ini Emon nemuin batu aneh yang nggak biasa. Kira-kira ini apa ya? Pas lagi berburu batu giok, majikan dan Emon tersesat. Mereka pun buat tanda SOS biar lebih mudah ditemukan. Mereka kelaparan dan berusaha cari makanan. Lalu mereka nemu semangka. Tapi pas dibuka, udah busuk semangkanya. Lalu mereka nemu kaktus. Pas lagi ambil kaktus, malah nggak sengaja nemu tulang. Ih serem, tulang apaan tuh? Lalu nggak jauh dari situ, mereka nemu kentang. Alhamdulillah. Karena udah kelamaan jalan, majikan kehausan. Lalu dia dapat ide buat meras tanah. Dicopotlah kaos kakinya, lalu diperas tanah itu sampai menghasilkan air. Lumayan buat lepas dahaga. Sekarang tinggal masak kentang dan kaktusnya. Tapi tiba-tiba ada sisik ular. Cakepnya. Majikan kasih kejutan Emon bola jeli warna-warni. Majikan pun kepikiran ide seru, bikin mandi bola pakai bola jeli. Majikan tuang banyak banget bola jeli ke dalam bathtub. Begitu kena air, bola jeli langsung membesar. Emon dan majikan udah siap mau main bola jeli. Tapi tiba-tiba suami majikan nelpon katanya mau pulang dan mau mandi. Mereka panik, takut dimarahin. Akhirnya buru-buru bola jeli itu dicemplungin ke kloset biar cepet hilang. Bola jeli gede pun ikut dibuang. Majikan pun lega karena masalah udah beres. Pas majikan jalan sore, kok ada yang aneh. Jalanan penuh bola jeli bertebaran. Rupanya selokan mampet gara-gara jeli tadi. Dan sekarang majikan dicariin sama satpam komplek. Gawat nih Mon. Karena sebelumnya berhasil dapetin banyak batu berharga. Majikan sampai kebeli rumah baru. Tapi baru aja pindahan, si Emon udah pecahin vas bunga dong. Tapi ternyata di dalam vas itu ada emasnya. Majikan auto nyuruh Emon buat cari harta karun lagi di dalam rumah baru ini. Si Emon mencium aroma mencurigakan. Pas bantalnya dibuka, ternyata ada suatu benda aneh. Pas majikan belah, ternyata ada berlian di dalam benda itu. Terus si Emon ngeong minta makan. Tapi pas diambilin makan, ternyata ada emas cuy di dalam makanan Emon. Selesai makan, Emon merhatiin tempat sampah. Pas majikan cek, ternyata ada emas yang lebih besar lagi di situ. Bahkan ada uang emas juga. Hebat banget Emon. Subscribe kalau kamu pengen kucing kayak Emon.
Tiba-tiba, majikan dapat peta harta karun. Entah siapa pengirimnya, majikan dan adiknya menuju lokasi di peta. Tapi nggak ada apa-apa di sini. Cuman ada rumah siput. Majikan cari di semak-semak, tapi nggak nemu apa-apa. Tapi ternyata si Emon nemu banyak stiker. Lalu Emon nemu tongkat mahkota yang bisa ngeluarin gelembung. Dan pas jalan lagi, si Emon nemuin sekotak perhiasan. Nggak jauh dari situ Emon nemu lagi boneka dan aneka ragam mainan. Wah, setelah dikumpulin ternyata banyak banget mainan yang Emon dapet. Ada yang tahu ini mainan apa aja? Pas lagi cari harta karun di hutan, Emon dan majikan tersesat. Mana HP majikan lobat, jadi nggak bisa minta bantuan. Majikan pun nulis tanda SOS di pohon, berharap ada yang selamatin mereka. Karena udah kehabisan bekal, majikan cari cara buat bertahan hidup. Majikan nemu plastik, plastik itu pun dibungkus di daun agar berembun dan menghasilkan air. Majikan dan Emon pun melepas dahaga dengan sedikit air. Sekarang mereka cari makanan. Si Emon nemu jamur. Tapi kata majikan, jangan Mon, takutnya jamur beracun. Mereka pun lanjut jalan dan menemukan salak. Majikan yang udah kelaparan langsung kupas dan makan salak itu. Tapi tiba-tiba kulit majikan gatel-gatel. Tangan majikan berubah mirip sisik salak. Komen doain Regu penyelamat cepet nyampe. Adiknya majikan beli balon banyak banget, udah kayak orang jualan. Katanya pengen kayak orang di video ini, bikin balon yang besar biar bisa terbang. Jadi mulailah dia keluarin balonnya satu persatu. Dia nyuruh kakaknya juga buat bantuin. Akhirnya semua balon udah dikeluarin, tinggal ditiup aja nih. Percobaan pertama dia gagal. Terus dia minta bantuin kakaknya lagi buat niup. Udah susah payah niup, tapi balonnya nggak bisa besar. Habis itu dia coba pakai pompa balon, tetap nggak bisa. Terakhir dia coba pakai hair dryer. Bisa dong. Menurutmu balonnya bisa dipakai terbang nggak? Nope. Emon diajak majikan pergi ke sekolah untuk lihat teman-teman majikan yang lagi latihan dance. Wow. Semua langsung gemas lihat Emon. Sampai akhirnya mereka menantang Emon buat cari uang yang disembunyikan. Emon langsung terima tantangan itu. Teman-teman majikan pun mulai menyembunyikan uangnya dan bahkan ganti-ganti posisi biar Emon bingung. Mereka juga sambil joget di depan Emon supaya suasananya makin seru. Emon yang indera penciumannya tajam pun mulai mengendus satu persatu. Sampai akhirnya dia berhenti di depan salah satu dari mereka. Waktu dicek, bener banget Emon berhasil nemuin uangnya. Kira-kira tantangan apa lagi nih yang cocok buat Emon selanjutnya? Wow, bunganya berubah jadi kristal ungu. Seperti biasa, Emon dan majikan lagi berburu batu giok dan kristal berharga. Tiba-tiba majikan lihat ada tali mencurigakan. Majikan pun tarik tali itu dan dapat sebuah box. Pas dibuka, di dalamnya ada 2 batu dan sebuah buku. Ternyata buku itu adalah buku panduan cara mengubah batu menjadi kristal. Majikan pun ikutin step by step yang tertulis di buku. Lalu 2 batu tadi dimasukin ke dalam larutan yang udah diracik. Tapi yang batu putih malah hilang. Ternyata itu cuma garam. Sedangkan yang batu ungu setelah beberapa saat berubah menjadi kristal. Cantik banget ya. Sisa larutan tadi majikan buang ke bunga. Tapi bunganya malah berubah jadi kristal super cantik dong. Misi kali ini adalah nyari batu akik warna hijau emerald. Karena majikan mau bikinin cincin buat ibunya. Berbagai jenis batu berharga dan unik ditemukan. Tapi majikan belum berhasil nemu batu akiknya. Terus majikan lihat ada lapak orang jualan. Katanya yang ini batu akik. Jadinya majikan beli beberapa deh. Terus pulangnya majikan mampir ke tempat pembuatan cincin. Tapi ternyata itu batu biasa. Semua batu pas dibelah pun sama aja. Majikan kena tipu penjual tadi. Tiba-tiba Emon nunjukin sebuah batu. Pas majikan belah, ternyata isinya batu akik hijau emerald yang majikan cari. Majikan main ke rumah bibinya. Tapi pas lihat Emon, bibinya malah nutup pintu lagi. Untung majikan punya kunci cadangan. Bibinya bilang, dia nggak suka sama kucing. Tapi Emon pinter kok, kata majikan. Majikan pun nyuruh Emon buat buktiin kemampuannya. Emon pun mulai berkeliling rumah. Tapi malah mecahin vas dong. Bibinya udah mau marah, tapi nggak taunya ada emas di dalam vas itu. Majikan suruh Emon cari harta tersembunyi lagi. Nggak lama kemudian, Emon langsung nemu duit emas. Seketika bibinya majikan langsung sayang sama Emon. Nyapu pun sambil gendong Emon. Dan pas majikan dan Emon mau pulang, bibinya ngasih angpau berisi uang sebagai tanda terima kasih sama Emon. Majikan nyiapin hadiah buat fans Emon yang datang ke rumah. Tapi pas mau dikasih, dia nolak. Dia bilang mau minta bantuan aja buat cari kucingnya yang hilang. Jadi kakaknya nggak suka sama kucing dan kucingnya diusir keluar. Majikan dan Emon pun memutuskan untuk bantu. Mereka cari kemana-mana dan pasang iklan kucing hilang. Secara kebetulan kakaknya lewat dan nyuruh adiknya buat berhenti cari kucing itu.
Tiba-tiba dari kejauhan, Emon dengar suara kucing mengeong. Ternyata itu adalah kucing fansnya Emon yang hilang. Mereka akhirnya bersatu lagi. Dia pun sangat berterima kasih sama Emon dan majikan. Biar dia semangat terus, majikan pun kasih hadiah iPad. Mumpung harga emas lagi tinggi, majikan dan Emon mau berburu emas dan dijual di toko emas. Mereka pun mulai petualangan di sungai. Gak lama kemudian, Emon langsung nemu ikan emas. Dan pas udah nyampe rumah, Emon malah mecahin telur dong. Gak disangka ternyata ada emas di dalam telur itu. Majikan langsung pecahin telur-telur lain. Wah, Emon pinter deh. Emas yang mau dijual udah kekumpul. Tiba-tiba teman majikan main ke rumah. Dan dia lihat emas-emas itu. Diam-diam dia lepas gelang yang dipakainya dan dimasukin ke kantong jaket. Terus dia pura-pura kehilangan gelang dan nyalahin Emon. Padahal gelang itu diumpetin di jaket. Majikan yang nggak tahu nyari gelang itu kemana-mana. Temannya bilang majikan harus ganti rugi dan ambil semua emas yang udah dikumpulin Emon dan majikan. Karena nggak punya temen, hari ini Emon mau main sama robot aja. Emon bermain lari-larian. Karena berisik, pemilik kos langsung negur. Emon disuruh sembunyi biar nggak dimarahin. Pemilik kos pun masuk dan dia curiga ada bekas jejak kaki kucing. Untungnya Emon ngumpet di lukisan. Dia cariin Emon kemana-mana, untung yang diambil boneka yang lain. Terus dia bilang cincinnya yang mirip kalung boneka ini hilang. Karena nggak nemuin Emon, dia pun pergi. Tapi pas sudah keluar, tiba-tiba dia balik lagi. Emon langsung ketahuan deh. Tapi untungnya Emon nemuin cincinnya yang hilang. Dia pun nggak jadi marah. Malah nyewa Emon buat cari barang hilang yang lain. Majikan ajakin Emon datang ke rumah baru temennya. Emon disuruh berkeliling dan rebahan biar nularin keberuntungan buat rumah baru. Tapi baru dateng, Emon udah mulai mengendus sesuatu. Suami temennya langsung panik. Lalu Emon mengendus sebuah box. Pas dikocok, terdengar bunyi sesuatu. Dan pas dibuka ternyata digembok. Emon mengendus lagi sebuah kertas kosong. Pas dipanasin muncul angka rahasia yang ternyata adalah kata kunci box itu. Teman majikan kaget sekaligus marah sama suaminya karena nyembunyiin emas. Dia masih bete sama suaminya, tapi kemudian Emon mengeong. Ternyata ada uang emas di balik jaket suaminya. Dia sembunyiin emas di dalam sepatu juga. Dia makin marah dan suaminya langsung dijewer. Dia juga kasih Emon hadiah jam tangan dan emas sebagai tanda terima kasih. Teman majikan mau sewa Emon buat cari duit yang disembunyiin suaminya di dalam mobil. Temennya pun bayar uang sewa ke majikan. Majikan pun nyuruh Emon segera beraksi. Emon cari kemana-mana, tapi nggak menemukan tanda-tanda keberadaan uang. Pas Emon pakai indera penciumannya, dia langsung bilang, ada di atas situ. Dan bener aja, teman majikan pun nemuin banyak uang yang disembunyiin di atas bagasi. Kali ini Emon berhasil lagi. Teman majikan dateng. Dia bilang abis adopsi kucing, lalu nunjukin sertifikat adopsinya. Dia mau ambil beberapa barang Emon biar kucingnya ketularan beruntung. Malah aji mumpung dong. Makanan Emon pun ikut diambilin. Terus pas Emon lagi makan, makanannya malah diambil dan dikasih ke kucing barunya. Emon malah dilempar makanan. Jadinya Emon sedih deh. Majikan yang kasihan lihat Emon pun marah dan usir temennya. Tenang ya Emon, nanti kita beli lagi barang-barang yang diambil tadi. Uang kita masih banyak. Kata Emon, ada sesuatu di atas kursi. Pas majikan cek, kok ada stocking perempuan. Majikan jadi curiga dan geledah tas pacarnya. Ternyata ada cincin. Tapi pas dicoba, cincinnya kebesaran. Majikan jadi makin curiga sama pacarnya. Apalagi akhir-akhir ini suka teleponan diem-diem dan dandan rapi. Majikan nemu diary yang digembok. Lalu nyuruh Emon buat cari tahu passwordnya. Emon mulai nyari kemana-mana mengandalkan indera penciumannya. Bahkan ada yang diumpetin di sepatu juga. Akhirnya majikan tahu passwordnya dan berhasil buka buku diary. Di situ ditulis waktu dan sebuah alamat. Pas majikan samperin alamat itu, bener aja ada pacarnya yang lagi selingkuh. Dia pun marahin pacarnya dan minta putus. Majikan bantuin adik sepupunya cari barang yang hilang. Ternyata tadi barang-barangnya diambil sama ayahnya. Emon bantu cari di sekitar rumah, tapi nggak ketemu. Akhirnya mereka cari di dalam rumah pas ayahnya lagi pergi. Emon nemu sebuah berangkas tersembunyi.